Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Baik Ibu, dengerin baik-baik. Penyembahan itu bukti kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita ekspresikan dengan nyembah Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan, kita hormatin, kita beri korban sama Tuhan. Namanya penyembahan. Kalau Bapak Ibu dengar khotbah, Bapak Ibu terima. Tapi untuk Bapak Ibu mulai nyembah Tuhan, beri sama Tuhan yang kita miliki. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dari apa yang kita miliki, hatimu harus jadi korban penyembahan dulu. Kalau tidak, kamu bisa datang ke gereja menipu Tuhan. Kelihatannya haleluya, kudus, suci, tak bercacat celah semuanya di sini. Tapi hatimu pahit. Kamu bilang cinta Tuhan tapi nggak pernah ekspresikan dengan penyembahan. Bangkit berdiri sama-sama. Ketika kita nyembah Tuhan, tiba-tiba kita dipindahkan dari alam jasmani ini, tiba-tiba kita dibawa ke dalam alam roh. Namanya penyembahan. Waktu kita nyembah Tuhan, kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita langsung fokusnya sama Tuhan. Hati kita nyembah Tuhan. Oh, tutup matamu. Coba belajar beri yang terbaik malam hari ini. Segenap hatimu untuk Tuhan malam hari ini. Gak ada hubungannya dengan saya. Hubungan hatimu sendiri dengan Tuhan. Hal yang paling indah itu ketemu Tuhan. Enak ketemu Tuhan. Waktu kita nyembah Tuhan, enjoy, relax. Tapi orang susah mau nyembah Tuhan. Godaannya banyak. Padahal dekat Tuhan itu enak. Enak toh? Lakukan setiap hari di kamar doamu. Tapi senang nyembah Tuhan. Kita terhubung dengan sumber kuasa itu. Waktu kita nyembah, hati kita nempel sama Tuhan. Jalan tercepat untuk pikul salib, sangkal diri mati daging, masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu kita nyembah Tuhan, kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita masuk dalam alam dimensi yang berbeda. Maunya kita gak tahan nangis, gak tahan hati ini kalau ketemu Tuhan. Maunya tutup mata terus lanjutin nyembah kan? Gak usah khotbah. Enak nyembah. Real penyembahanmu itu kamu lakukan setiap hari di kamar doamu. Tiap hari. Hidupmu akan berubah dan berbeda. Kalau di rumah udah terbiasa nyembah Tuhan, beri waktumu lebih banyak untuk Tuhan. Di kamar doamu, datang ke gereja, tutup mata nyembah Tuhan, worship leader, pimpin main musik, nyanyikan, urapan itu begitu powerful mengalir. Atmosfernya berbeda. Rasa haus dan lapar kita ini akan membuat hadirat Tuhan itu begitu kuat manifestasi. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu terhubung dengan sumber kuasa. Seperti kita ini dicas, seperti ini dicolokin kepada charger, terisi. Akhirnya orang itu punya power dan otoritas. Terhubung dengan sumber kuasa itu. Yohanes katakan, kalau kita nggak nempel sama sumbernya, mau jempalitan jungkir balik, hidupmu nggak akan berbuah. Karena berusaha pakai daging, melakukan sesuatu untuk daging, untuk membuktikan diri kita. Ini loh aku, diriku lebih hebat, lebih pinter, lebih keren, lebih jago, lebih berkenan daripada orang lain. Maha benar, maha suci. Sehingga mulutnya jahatnya bukan main, sikapnya buruk. Tapi
tapi datang ke gereja, hidupnya nggak berubah dari tahun ke tahun. Bapak Ibu, tujuan Tuhan pertama kali ciptakan kita harus dikembalikan otoritas itu loh. Tujuan kita bukan untuk jadi orang kaya, bukan untuk jadi orang sukses, bukan untuk lebih hebat dari orang lain, bukan untuk lebih suci dari orang lain, bukan untuk lebih kelihatan berkenan dibanding yang lain. Tapi kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karaktermu, kelakuanmu, sikapmu, perbuatanmu, reaksimu bersama Tuhan itu seperti apa? Dan Tuhan pakainya adalah orang di sampingmu yang paling kamu sayangi, paling kamu cintai, ini pakai Tuhan untuk meremukkan begitu rupa. Karena Tuhan mau dapatin hati kita ini berkenan, didapatin nyenengin Tuhan. Kalau hati ini didapatin berkenan, nyembah dikit aja, tiba-tiba ada manifestasi kuasa yang mengalir dalam hidup kita. Kalau tidak, kita bisa datang gereja ratusan kali, puluhan kali dengerin khotbah, pendeta yang urapan gak urapan, pendeta yang dengerin khotbahnya ngantuk ame gak ngantuk, semua pendeta yang gondrong, pendeta gemuk, pendeta kurus, dengerin, tapi hidupnya gak berubah. Harus komitmen ini mencintai Tuhan. Setiap hari kita mesti bawa dalam hidup, dalam penyembahan. Penyembahan bukan hanya di gereja, bukan pendeta yang pimpin, bukan worship leader yang pimpin, tapi Roh Kudus yang pimpin hidupmu untuk berlutut di kamarmu nyembah Tuhan. Ini praktek hidup ini. Kalau enggak, kekristenanmu akan babak belur, dihajar setan. Karena kita enggak nempel sama kuasa. Berapa banyak orang Kristen ketika dihadapin persoalan, tekanan, himpitan, reaksinya ngawur, nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan jadi berkat malah jadi batu sandungan. Pelayanan sih pelayanan, punya gelar pendeta lagi. Pendeta kan gelarnya ada, karakternya belum tentu pendeta. KTP-nya Kristen, belum tentu kelakuannya Kristen. Kristen artinya Christ-like, ngikutin gaya hidupnya Yesus loh. Bahasa Surabaya plek ketiplek, apa itu? Telak-telak. Jadi duplikatnya Kristus, kelakuan, sikap, dan tindakan kita. Dan itu harus dimulai dengan komitmen kita dengan Tuhan setiap hari. Kristenan itu bukan main-main, gereja-gerejaan, hahaha, sana sini makan, ngobrol, pulang gereja pikirin makan babi panggang, iga penyet, bakmi, mana yang paling enak. Bukan seperti itu. Belajar mendedikasikan hati ini sepenuhnya untuk Tuhan. Harus belajar komitmen mencintai itu. Katakan mencintai. Mencintai. Hubungan Kristus dengan jemaatnya itu diibaratkan hubungan suami dengan istri. Di Efesus 5:32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya itu kan berbicara tentang hubungan suami dan istri, ayat itu, di pasal itu. Hubungannya dekat, intim. Hubungan sama suami istri yang sehat, intim kan, ngobrol kan, mesra kan. Tapi ada beberapa orang di sini dipakai sedang dibentuk Tuhan lewat pasangan hidupnya, nikmatin aja. Suatu hari engkau akan melihat mujizat, breakthrough dan terobosan. Kadang Tuhan pakai orang-orang paling di sekitar hidup kita ini membentuk kita loh, supaya hati kita nempelnya sama Tuhan. Kan ada orang-orang di sini kan, yang gara-gara pasanganmu ngawur, horor kelakuannya, misterius, tapi kamu tambah cinta Tuhan. Ada di sini orang yang ngadepin masalah, tapi tambah mengasihi Tuhan. Karena ada dipakai proses itu. Justru waktu kita berespon benar, bereaksi benar, waktu kita ngadepin tekanan, masalah, persoalan, atau apapun namanya, kita berhadapkan dengan orang yang menyebalkan sekalipun. Lalu ketika hati kita ini benar di hadapan Tuhan, hidupmu diubahkan Tuhan. Responmu benar. Nah, orang-orang kayak begini ini harus ngalami Tuhan secara pribadi. Jangan dikira kalau kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, hidupmu akan nyaman loh. Lewat jalan tol terus lurus dari Jakarta Surabaya, jalan tol terus, enggak ada ceritanya ikut Tuhan mulus-mulus itu. Dibawa ke padang gurun. Dimaafkan, tolong di silent. Enggak apa-apa Om. Siapa tahu Pak Jokowi kasih proyek Om. Setelah Yesus dipenuhi Roh Kudus, dibawa Roh Kudus ke padang gurun, diapain? Diajak makan KFC, diajak ke Sogo, jalan-jalan ke Uniqlo,
Dicobain, dites kok. Perjalanan hidup kita ini, waktu kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, bukan enak. Akan diperhadapkan hal yang buruk, hal yang menyebalkan, hal yang gak enak, diperhadapkan orang-orang tertentu yang bencekno. Itu bahasa Surabaya itu. Nyebelin. Nah itu bagian yang Tuhan izinkan loh. Bisa saja itu pendetamu, gembalamu, suamimu, istrimu, anakmu. Kasih senyum aja. Tuhan mau apa engkau? Mau hatiku ambil, mau hidupku ambil. Katakan, Tuhan, engkau mau hatiku? Ambil. Mau jiwaku? Ambil. Man in Christ, woman in Christ, di dalam Kristus. Yang di dalam Kristus itu apanya? Namanya atau hidupnya? Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu itu di dalam Kristus loh. Bukan hidupmu sendiri, tapi hidup di dalam Kristus loh. Sejalan, sepikir, sekata seperti yang Tuhan mau loh. Kalau tidak, kekristenan kita itu nipu. Kita bisa kelihatan rohani, padahal di dalamnya busuk dan jahat, palsu. Harus berakar kuat di dalam Tuhan. Waktu ikut Tuhan, dimulai dengan kita nempel dengan Tuhan, hatimu langsung diurusin dengan Tuhan. Diurusin Tuhan, diproses, dibentuk, dimurnikan. Karena hati ini jadi tempat tinggalnya Tuhan. Di Yeskiel 36 ayat 25-27 dijelaskan, setelah kita lahir baru, Tuhan berikan roh yang baru dan hati yang baru. Hati yang baru tadi jadi tempat tinggalnya Tuhan. Nah, hati ini harus jadi tempat satu-satunya Tuhan berkuasa memerintah sepenuhnya, supaya hidup kita semakin hari semakin berjalan seperti yang Dia mau, seperti yang Dia inginin. Setelah kita memutuskan untuk percaya Tuhan, setelah kita memutuskan untuk ikut Yesus, kita tuh memberi hati hidup kita itu sepenuhnya untuk ngikuti yang Tuhan mau, bukan yang kita mau loh. Tapi banyak kan kita ngikutin apa yang kita mau sendiri. Karena daging enak kalau ngikutin. Suruh puasa, pagi-pagi ngapain biasanya? Lu waparnya bukan main lo. Suruh baca firman, ngantuk. Siapa yang ngalamin? Wah, aku mau nggak bisa tidur, tak baca firman langsung blesek gitu. Padahal firmanmu adalah pelita. Kalau membuat mata hatiku terang, kok baca firman kok aku malah redup, ini gimana ini Tuhan? Semakin kita nempel sama Tuhan, hatimu diberesin sama Tuhan. Dia mau bertahta, berkuasa. Makanya dibentuk waktu lahir baru, yang baru itu manusia rohmu. Kan manusia ada 3 bagian. Roh, tempat tinggal Tuhan. Jiwa, itu yang harus diperbarui setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Kan setan mainnya di area sini kan. Kalau suami ngomongnya ketus, perasaanmu gimana? Puji Tuhan, haleluya, praise the Lord. Wah, ini nggak perlu dikotbahin lagi nih, kudus semua ini. Halo. Biasanya reaksinya apa? Kalau ada orang bencek nong, ya gimana biasanya? Kalau ada orang ngeselin itu loh, gimana reaksimu? Senyum atau hah, dia lagi. Secara daging kita ngomong gitu kan. Tandanya kalau kita bereaksi madek, terus kita bereaksi jelek, kita perlu berubah loh. Perlu dimatiin yang di dalam ini. Kalau enggak, itu yang akan ngontrol. Banyak orang Kristen dikontrol emosinya, bukan dikontrol Roh Kudus, dikontrol dirinya. Sehingga panik, histeris, kacau, bingung, stres, khawatir. Apalagi 2023, 2024 katanya begini begitu. Aduh, pusing Tuhan, gimana ini emasku yang 50 ton ini mau taruh di mana? Duitku mau taruh di mana? Investasi di mana? Bingung aku Tuhan, bingung. Loh, kita punya Tuhan yang powerful. Ketika engkau lahir baru, di sini lahir baru semua kan? Roh Allah tinggal di hidupmu loh. Dia menyertaimu. Dia berjalan bersamamu. Lo ngapain meski stres? Ngapain meski khawatir? Apa yang kita perlu khawatirkan? Ketika kita khawatir, kita taruh pengharapan kita bukan kepada Tuhan, pada pola pikir dan cara pandang kita sendiri, sehingga kita stres, bingung, kacau, panik, gak bisa tidur, minum sanak. Akhirnya kena mah. Hari ini belajar taruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Terus setiap hari bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya di YouTube,
Kalau belum subscribe, tolong di subscribe. Promo. Like, comment, and share. Tambahin lagi. Inti dari semua pengajaran saya adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Ini kuncinya. Kekristenan tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan, kita jadi orang Kristen nggak memiliki power dan otoritas. Nempel sama Tuhan setiap hari, berjalan bersama Tuhan. Sekalipun kita ngalami hal yang nggak enak sekalipun, kelihatannya nggak ada jalan keluar sekalipun, Tuhan tetap baik. Amen. Nyatanya kita dipelihara sampai hari ini, nggak kekurangan apa-apa. Dan Tuhan belum selesai dengan hidup kita sampai hari ini. Dia punya rencana yang besar sekali. Kalau kita ngikutin Dia, kita akan berjalan sesuai dengan rencananya. Tuhan punya rencana-rencana yang dahsyat atas kehidupan kita loh. Melebihi akal pikir kita, melebihi imajinasi kita. Tapi yang jadi masalahnya, kita tuh mau ngikutin rencana Tuhan, itu ngikutin rencana kita sendiri. Kita mau belajar hati kita ini taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Harus kuat kokoh. Di Kolose pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. In Christ. Man in Christ, woman in Christ, di dalam Kristus. Pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu harus sejalan seperti yang Tuhan mau. Kalau di dalam Kristus loh. Kalau di luar Kristus lain ceritanya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar. Oyot kan artinya. Ada oyot itu ada dua kan. Oyot tunggang sama oyot serabut. Kalau serabut cepat tumbuh, cepat mati. Tetapi kalau ini kuat sekali ke bawah, kena badai goncangan, kuat. Dicaci maki, dihina, kuat. Dipersalahkan, tetap tersenyum. Amen. Enjoy, relax, katakan amin. Nggak usah pusing kalau ada orang menyalahkan kita. Nggak usah nangis-nangis kalau orang negur kita. Harga diriku di mana? Dan kita nggak perlu cari muka kepada pemimpin, karena muka tetap di sini. Ngapain cari muka? Cari muka sama Yesus. Cari perhatian sama Yesus. Hidupmu akan dipromosi dan dipermuliakan Tuhan. Kamu bangun keintiman dari sini 2 jam setiap hari. Tiap hari komitmen dengan Tuhan, 2 jam nyembah Tuhan. Nanti saya datang ke sini lagi 2023, 2000 apa sih? 2023, 2024, 2025, hidupmu powerful. Kita nyembah di sini, wah, hadiratnya kuat dan tebal. Dimulai komitmen dengan Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Nyembah Tuhan. Capek mas? Kalau capek nggak usah, berhenti boleh. Nih, harus komitmen dengan Tuhan. Berakar itu artinya kuat, bertumbuh di dalam Kristus, ngerti firman, ngerti kebenaran, sampai ke dalam-dalamnya. Ratanya banyak orang Kristen pelongo-pelongo, ngerti ayatnya mana, pasalnya mana. Kalau kena masalah datangin pendeta. Loh, kenapa selama ini kamu kemana? Harusnya cari Tuhan dulu, tapi kebanyakan cari pendeta. Minta ditumpangi tangan. Ibu cari saya nggak apa-apa, tenang aja. Banyak orang Kristen yang udah bertahun-tahun ke gereja, harusnya kuat dan powerful di dalam firman, tapi nggak ngerti apa-apa. Nggak heran orang-orang Kristen yang begini gampang panik, gampang stres, gampang bingung. Nggak bertumbuh. Kalau ke gereja bukan bantu pelayanan, ngerecokin pelayanan. Berjemaat bukan bantu jemaat gereja supaya berkembang, dipakai Tuhan luar biasa, bukan, malah ngerecokin gembalanya. Orang Kristen yang model-model kayak ini perlu bertobat, perlu bertumbuh. Kalau kita ini bertumbuh di dalam Kristus, kuat sekali. Dihantam tekanan, himpitan, persoalan, kamu hanya ketawa senyum loh. Mau apa lagi? Datang masalah, sini. Mau apa lagi setan? Kamu hajar aku, tak hajar balik nih. Wah, ini orang Kristen yang powerful yang model kayak begini. Enjoy lu. Kamu tuh kena masalah kok senyum lu. Ngapain? Ada Tuhan kok. Tuhan yang berperang menggantikan kita. Ngapain kita stres? Amin. Ini orang Kristen nih, coba senyum dulu deh. Kanan kirinya coba lihat. Ini orang ganteng-ganteng semua, orang cantik-cantik semuanya ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kuat, nempel sama Tuhan. Nempel sama Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Kenal sampai ke kedalaman, dimensi kedalaman dengan Tuhan. Bukan hanya cetek, tapi masuk ke dalam dimensi kedalaman yang dalam dengan Tuhan. Sampai ngerti isi hati Tuhan, detak jantung Tuhan. Sehingga kita berjalan seirama, seritme, seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Bayangin orang model kayak begini.
Seperti Rasul Paulus, seperti Petrus. Mas perak tidak ada padaku, pandang mataku. Dari pandangannya keluar urapan dan mujizat terjadi. Dari bayang-bayangnya akan melakukan mujizat adalah kesembuhan, mujizat yang powerful sekali. Karena apa? Tuhan is real manifestasi melalui kehidupan kita. Tuhan harus manifestasi melalui kehidupan kita, dan orang lain harus menikmati itu. Dan pasanganmu harus menikmati Tuhan melalui hidupmu. Karaktermu, sikapmu, perbuatanmu harus seperti Tuhan. Baru pasanganmu bisa ngelihat, ini kok berbeda ya, ini istriku ini tambah cantik luar biasa nih. Biasanya nyap, loh ini kok manis ngomongnya. Suamiku kok biasanya kuat, terus kok jadi romantis, ini kenapa? Disamber Tuhan. Karena pasangannya cinta akan Tuhan. Amin. Loh, hidup kita ini bukan berbicara tentang kita. Hidup kita itu berbicara tentang Tuhan yang menjamah orang lain, merubah orang lain, memberkatin orang lain. Hidupmu pasti berbeda. Jangan hidup mikirin diri sendiri terus. Nanti gak kemana-mana. Dari tahun tetap aja di situ. Padahal Tuhan mau kita beranjak loh, dari level satu ke level yang berbeda. Dari urapan satu pada urapan yang berbeda. Di Korintus jelaskan kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Hari ini kita berjalan dalam kemuliaan, besok berjalan dalam kemuliaan, besok berjalan dalam kekudusan, besok berjalan dalam kekudusan. Hari ini diurapi, besok diurapi. Amen. Tambah hari tambah double. Amen. Tambah hari tambah cinta Tuhan. Hari ini menyembah, besok nyembah lagi. Terus bayangin kalau setiap hari kita lakukan seperti itu, hidupmu pasti berubah. Amen. Mulutmu berubah, karaktermu berubah, dan orang sekitarmu akan dijamah Tuhan. Amin. Jangan fokus merubah orang lain. Kita nggak dipanggil untuk merubah orang lain. Banyak istri pengen merubah suaminya seperti Tuhan Yesus, tapi nggak didapati Tuhan Yesus, malah didapatin seperti Yudas. Akhirnya kecewa dan sakit hati. Pengen suamiku, aku pengen merubah dia, nggak bisa. Kita nggak dipanggil untuk merubah orang. Kita dipanggil untuk merubah diri kita sendiri menjadi serupa segambar dengan. Katakan amin. Amin. Baru hidupmu berjalan sama Tuhan. Jangan fokus sama orang lain. Jangan fokus sama perkataan orang lain. Fokus sama Tuhan. Fokus janji Tuhan. Kalau hari ini belum mengalami breakthrough dan terobosan, yang diperkatakan adalah janji Tuhan. Bukan mau masalahnya, bukan ngeluhnya, bukan ngomelnya, bukan gerutunya. Tambah hari tambah cinta Tuhan. Itu orang yang berakar kuat di dalam dia. Dihantam masalah persoalannya, enjoy. Hai, mau datang lagi apa Tuhan? Nih hatiku, hidupku tak beri sama engkau, guys. Kau mau apain? Wis terserah. Ini loh orang-orang kayak begini loh. Ini orang yang powerful nih. Orang bisa mencicipin Tuhan, akhirnya melihat, wah ini beda. Aku kok deket sama kamu tuh, wah enak Tuhan. Apa ya, kamu tuh kalau ngomong kok adem gitu. Nanti hidup bapak ibu ke pasar, ke toko, ke pabrik, ke kantor, orang-orang akan dilawat Tuhan karena hidupmu disertai Tuhan. Itu loh hidup yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan orang bisa menikmati Tuhan melalui kehidupan kita, karena kita kuat dan kokoh di dalam Dia. Dibangun di atas Dia, step by step. Proses perubahan itu gak langsung ujuk-ujuk, langsung serupa segambar dengan Tuhan, gak ada. Ini manusia yang di sini ini diproses Tuhan. Diproses Tuhannya, diubahnya Tuhan itu lewat persoalan, himpitan, tekanan. Dan itu membuat karakter semakin hari semakin diubahkan Tuhan. Semakin kita menghadapi masalah, kita semakin fokus sama Tuhan. Semakin fokus sama Tuhan, reaksi kita benar seperti yang Tuhan mau. Karakter kita diubah loh. Dulu yang gampang emosian, marah-marah. Siapa yang di sini yang disalib tukang ojek, Grab, angkot marah-marah? Nggak ada yang ngaku. Haleluya. Saya dulu pernah kayak gitu. Terus istri saya itu hanya diem aja. Bagus ya, ntar kamu marah-marah di jalan itu jemaat bikin malu. Ya bilang jemaat tuh bikin malu. Ya Tuhan, wes ampuni aku Tuhan. Ini diproses nih bertahun-tahun. Siapa kalau pasangannya salah ngomong langsung emosi? Nggak ada, kudus semua kok. Langsung bereaksi. Tahu banget nggak ngerti perasaan gua. Makanya gua dianggap apa. Lalu gimana pasanganmu ngerti hatimu, wong dia bukan Tuhan. Kita seringkali nuntut pasangan kita tuh seperti Tuhan Yesus ya, ngerti segala-galanya gitu loh. Saya juga pernah dituntut seperti itu sama istri saya. Engkau hamba Tuhan, harus seperti Tuhan. Lah ya aku ini sopo, saya bilang. Lah aku kan masih dalam proses.
Kamu meski ngerti titik toh, nah pelan-pelan aku tak berubah. Lu perjalanan kita bersama Tuhan berubah loh dari hari ke hari loh. Semakin kita kenal Tuhan, firman yang kita mengerti di Yohanes 8 ayat 32, kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Semakin kita ngerti firman, semakin kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Lama-lama semakin berubah, step by step, bertahun-tahun perlu proses ini. Dibangun kuat dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Karaktermu tambah hari tambah berubah. Yang dulunya berangasan liar, kasarnya bukan main. Kok ini beda? Ternyata dibentuk. Perlu diremukkan, katakan diremukkan. Diremukkan itu lewat orang lain loh. Kita tuh perlu diremukkan hati kita ini. Kalau hati kita diremukkan, didapati dilembut seperti yang Tuhan mau, kita itu seperti tanah liat yang di hutan ya. Tanah liat yang di hutan, tahu kan? Diambil tukang penjunan, diproses dulu, dibersihin, ada kerikilnya, ada kayunya, ada batunya, baru didapatin lembut dulu. Kan diremukkan dulu kan, baru bisa dibentuk. Tiba-tiba jadi porselen yang mahal adanya di mejanya para bangsawan di kerajaan Inggris. Berharga, bernilai nggak? Jadi barang mahal nggak? Makanya diremukkan dulu. Nanti kalau ada kerikil, kalau nggak diremukkan, waktu dipanggang meledak, pecah. Terus begitu nyalain orang lain, gara-gara kamu, gara-gara ini, ngawur. Wong Tuhan sedang ngurusin hatimu, kok kamu cari masalah, nyalain orang lain. Berapa banyak kita ngadepin persoalan dan kita coba cari kambing hitam. Pergi ke pasar hewan di Surabaya, beli kambing hijau, kambing hitam, nyalain orang lain. Bukannya koreksi diri. Loh, kalau kita ini diperhadapkan masalah dengan orang lain, jangan buru-buru nyalain orang loh. Apalagi nyalain suamimu, nyalain anakku, nyalain ini. Terus tanya Tuhan, loh aku ini apa yang Tuhan kau mau, yang mau ubahkan gitu loh. Tapi kita ini kan susah ngoreksi diri sendiri kan. Kita kan nggak mau bercermin, karena senangnya ngelihat orang lain. Weh, dia tuh punya kelemahan. Lihat tuh, suami saya tuh, kawin 45 tahun nggak berubah-berubah, tetap aja kayak gitu. Ngelihat kelemahan orang lain nggak ada habisnya. Yang perlu kita lihat adalah diri kita sendiri. Ini bapak-bapak di sini nggak pernah ada yang ngomong, ya aku tuh nikah sama kamu nggak berubah. Nggak ada yang ngomong kayak gitu ya di sini. Wanitanya luar biasa, powerful. Berarti bapak-bapaknya sudah berubah, amin. Ibu-ibunya yang mana? Oh, istrinya pada bahagia semua kelihatannya. Haleluya. Jangan banyak ngoreksi orang lain. Fokus sama dirimu sendiri. Ini apa? Ini aku kalau ngadepin masalah kayak begini ini, kita banyak kan langsung ngeliat nih. Dia nih, gara-gara dia. Gue bangkrut gara-gara dia. Stop. Tuhan mau apa? Ajarin apa dalam hidupmu? Capek, Mas? Mukanya galak, bisa ketawa kan? Tapi tak khotbahin ketawa sambil mati daging ya. Kamu dengerin khotbah sambil ketawa-ketawa. Nanti mau praktek di rumah kamu bisa nangis-nangis sama Tuhan loh. Tuhan, aku kok ngalami kayak begini. Kenapa suamiku kayak begini? Kenapa aku ngalami kayak begini? Nangis sama Tuhan. Di sini boleh ketawa. Nanti di rumah juga ketawa. Amin. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh. Teguh itu kokoh, kuat gitu loh. Orang Kristen kok lembek, gampang tersinggungan. Nggak zaman. Katakan nggak zaman. Gampang marah. Kepikiran. Tersinggung. Stres. Kuno. Kita orang-orang kerajaan itu, orang mau ngomong apa, senyumin aja. Ayo, mau apa? Itu Tuhan mau apa? Mau hatiku ambil, mau hidupku ambil. Orang-orang kalau didapatin kayak begini nih, kuat, strong. Orang memperlakukan kayak apapun, kita bisa senyum dan bahagia. Karena kita kan nggak bisa menghindari ketemu dengan orang-orang yang antik-antik kan. Orang yang antik menyebalkan, benceno, ngeselin, bikin dongkol. Loh, kita kan sering ketemu orang kayak begitu. Wah, kalau ketemu tiap hari artinya Tuhan sayang sama kamu untuk diubah menjadi serupa segambar dengan dia. Dengerin baik-baik. Ini kalau hari ini kita sering ketemu dengan orang yang menjengkelkan, artinya Tuhan sayang sama kita loh. Tuhan sedang proses kita. Anak yang dikasihin, disayang, diajar, dididik, disesah. Tapi kalau anak gampang dibiarin, biarin aja. Bukan anak-anak gua, mau pecicilan terserah aja. Tapi kalau hari ngadepin masalah, senyum aja. Wih, Tuhan sayang lo sama gua.
gua. Kamu langsung gerutu apa ngeluh, atau kalau ngomong kayak begitu langsung bahagia? Bahagia dong. Kalau ngadepin masalah langsung bahagia, katakan bahagia. Saya akan senyum lebar. Ini orang Kristen yang powerful. Jangan nangis. Pendeta mana, tumpangi tangan. Tumpangi tangan sampai rambutmu gundul semua, gak akan berubah loh. Wong Tuhan itu sedang latih kita untuk jadi orang Kristen yang powerful. Yes. Karena Tuhan belum selesai dengan hidup, kita akan dipakai untuk tujuan yang powerful di masa yang akan datang. Bayangkan kalau kita ini menang terhadap masalah. Ibu suatu hari ibu akan mengalami kemenangan, dan banyak orang yang datang kepada ibu minta konseling, dipulihkan Tuhan. Ketika kita ini dipulihkan Tuhan dari masalah-masalah yang menjengkelkan tadi, kita akan dipakai Tuhan untuk memulihkan orang lain. Dan jangan pernah lari dari proses. Kebanyakan kita kan menghindar dari proses. Mohlah Tuhan. Loh, saya itu sama istri saya itu diproses. Karena istri saya ini udah terlalu capek dengan proses Tuhan waktu itu. Terus ngomong sama saya, Beb, panggilnya Baby. Bapak kalau panggil suamimu yang mesra ya. Ibu-ibu ya, panggil suamimu yang mesra ya. Jangan kok, cici. Dia bukan kok lu, bukan cici. Panggil sayang, katakan sayang. Ayo yang punya suami, istri di sampingnya tanyain. Panggil yang mesra, tatap dengan penuh tatapan asmara, yang menggelora. Lu tambah mesra dong. Wong man in Christ, woman in Christ kok. Kita diproses, istri saya sama saya diproses Tuhan. Dia kata, Tuhan, aku nih kawin sama Mbak Tuhan loh. Kok semua habis-habisan ini gimana? Kata, ngawur, saya bilang. Aku digaji Tuhan loh. Tuhan sanggup pulihkan, saya bilang. Terus kalau dua lelah, kita diproses Tuhan 5 tahun. Dibentuk Tuhan, diremukkan ini. Kalau suka dengerin khotbah saya sering cerita. Waktu diremukkan, kadang ada masa jenuh kan. Istri saya kan masa jenuh. Kapan ya Tuhan Yesus datang? Mau lari dari masalah kamu. Mau cepet-cepet Tuhan Yesus datang. Nggak boleh. Jangan pernah lari dari masalah. Hadapin masalah. Apapun itu. Jangan pernah lari dari masalah. Waktu Bapak Ibu lari dengan masalah, engkau tetap dikejar masalah loh. Karena engkau belum lulus. Engkau punya tetangga yang cerewet, yang bawel, parkir sembarangan. Karena kesel dan enek, kamu bisa pindah ke Surabaya Timur. Dia nggak taunya ketemu tetangga yang modelnya sama. Pindah lagi ke Sidoarjo, malah lebih parah karena ada lumpur. Pindah lagi kemana? Ternyata sama. Ternyata yang diberesin itu bukan tetanggamu yang bermasalah, bukan tetanggamu, hatimu. Harus dihadapin. Apapun persoalan yang kita alami hari ini, hadapin. Wong Tuhan berserta kita, ngapain kita takut? Ngapain kita stres? Allah di dalam kita. Dia berjalan bersama kita. Dia panglima perang kita. Kita enjoy aja, senyum aja. Amin. Hari ini bisa senyum, waktu praktek engkau akan nangis sama Tuhan. Aduh Tuhan, kok ngalami kayak begini? Terima kasih. Diperhadapkan orang menjengkelan, ngapain? Woi, terima kasih ya, puji Tuhan. Hebat kamu dipakai Tuhan. Kalau punya suami yang menjengkelkan, bilang, aku tuh bangga loh punya suami kayak kamu. Dikirim Tuhan buat saya. Kalau punya istri yang luar biasa, kelebihan kata-kata, terima kasih yang kau tuh spesial, wanita spesial dikirim dari surga buat saya loh. Luar biasa. Cintai, miliki, kasih sepenuhnya. Karena dia orang spesial yang dikirim dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kan udah pada nikah semua kan di sini. Ada yang belum, ya udah dikirim Tuhan nanti pasangan. Orang-orang model kayak begini nih, kamu bisa tenang dan enjoy ngadepin persoalan apapun, bisa bahagia banget loh. Bisa relax banget. Terus orang akan ngelihat, loh kamu nih ngadepin masalah ini kok bisa ya kayak begitu ya. Kamu pengen tahu rahasianya? Sini duduk, tak kasih tahu. Ngomong tentang Tuhan, kan jadi berkat. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita diberkati, bersyukur itu seneng ya. Wah, puji Tuhan, praise the Lord. Proyek gede, dapat income, dapat insentif, dapat bonus, dapat undian. Pokoknya itu, puji Tuhan. Ayo, bagaimana kalau mau diteken orang? Bisa bersyukur nggak? Kalau kita baik sama orang yang baik kan gampang ya. Kita hormat sama suami yang sayang sama kita, wah kita tambah cinta. Tapi kalau kita punya suami horor gimana? Kamu tambah sayang nggak? Tambah cinta nggak?
Bagaimana kalau kita ketemu orang yang menyebalkan dan jengkelin, kamu bisa tetap senyum sama dia tanpa ada rasa madek gitu. Kan biasanya rasa madek, ada dia. Kita alasan buang tisu lah, buang apa, karena sebenarnya menghindar karena masih kesel kan. Ayo, aku malas ada dia. Padahal masih kesel, beresin loh itu. Kalau masih kayak gitu, artinya hati kita ini belum benar di hadapan Tuhan. Yang kayak gitu diberesin. Kalau hati kita ini bersih dan benar di hadapan Tuhan, kita nyembah enak, enjoy sama Tuhan. Hidupmu juga bahagia. Ngapain hidup sekali kok nggak dibikin bahagia? Wong bahagia itu pilihan kita. Bahagia kita itu tidak ditentukan oleh masalah dan persoalan. Bahagia kita nggak ditentukan oleh orang lain. Bahagia kita nggak ditentukan oleh berkat. Bahagiamu ditentukan bagaimana sikapmu. Mau memilih bahagia atau memilih jengkel? Memilih marah atau memilih senyum? Harusnya senyum. Lu, saya khotbah kayak begini, saya orang alami. Dituduh, difitnah itu pernah. Diperlakukan buruk orang itu pernah. Sampai istri saya nggak bisa tidur 3 hari. Saya samperin, itu orang itu lagi ulang tahun, tak beliin kue yang paling mahal di Harvest, tak kasih dia. Terus istri saya, kamu tuh kok kayak Tuhan Yesus, orang pelakuan biarin. Saya mau belajar matiin daging kok. Kalau kita mau belajar matiin daging, kita melakukan lebih di atas rata-rata. Kalau orang menyebalkan, kita kasih senyum yang paling manis. Katakan paling manis. Senyumku pada orang yang menyebalkan. Praktek loh kamu, praktek di rumah. Harus praktek. Kasih senyum yang manis. Terima kasih ya, Ji Tuhan. Kamu tuh hebat, dipakai Tuhan. Loh kok dipakai Tuhan? Iya, aku digebukin Tuhan lewat engkau. Bahagia aja. Hatimu melimpah dengan syukur dalam segala hal. Thank you Tuhan. Loh Tuhan, aku ngadepin masalah. Thank you. Halo Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Ini lagu zaman Musa, nggak ngerti. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun, roh-roh dunia, tetapi tidak menurut kepada Kristus. Orang yang di dalam Kristus, yang dikejar bukan sesuatu yang sifatnya lahirial. Dia ingin kenal Tuhan lebih dari apapun. Orang yang berakar dengan Tuhan kuat. Dia gak ngejar hamba Tuhan, yang dikejar Tuhan loh. Dia gak akan gampang disesatkan, ditipu orang lain. Karena orang yang bisa ditipu karena dia lebih bodoh daripada yang menipu kan. Loh, sampai hari ini setan tuh pakai tipu muslihat untuk nipu kita tuh, hancurin kita loh. Supaya kita ini terjebak dengan masalah persoalan, supaya kita gak fokus sama Tuhan loh. Hari ini setan tuh masih kerja giat, double porsi, kan tahu waktunya udah mau habis loh. Dia bikin kita nggak bisa fokus sama Tuhan. Fokusnya pada masalah. Kalau kita nih disinggung orang lain, kadang kita kepikiran kan biasanya. Hati-hati loh. Pada ngapain kita mikirin orang yang nggak mikirin kita? Kita Amsal ngomong, bodohlah yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Orang ngomong nyakitin, terus kita kepikiran, loh dia aja udah lupa, loh ngapain kita pikirin? Berarti kita pintar atau bodoh? Hari ini harus jadi orang pintar. Nggak usah dipikirin yang nyakitin kita. Kita fokus sama Tuhan. Loh, kalau kita sudah kayak begitu, otomatis kita itu udah ditipu setan loh. Kita nggak bisa fokus sama Tuhan. Bapak Ibu mau pergi ke Israel, tapi gara-gara tetanggamu bikin masalah. Kamu waktu mampir ke Jordan mau makan, cemberut loh muka lo. Kamu cemberut kenapa? Enggak apa-apa. Tadi lo kenapa aku kesel di Surabaya tadi tetanggaku bikin lo ngapain? Oh, tetanggamu aja makan enjoy. Kita sering itu kesel sama orang ya. Orangnya nggak mikirin kita, tapi kita sering mikirin kan. Buang waktu sia-sia. Hari ini kita harus fokus bener. Ngapain mikirin orang yang nggak mau mikirin kita? Pikirin Tuhan saja. Hatimu akan bahagia. Makanya bisa bersyukur. Kita jangan mau ditipu setan. Ditipu dengan segala macam. Orang yang bisa ditipu adalah orang yang kurang pintar. Orang yang kurang pintar artinya kurang smart, alias kurang hikmat. Tapi kalau kita dipenuhi hikmat, pengertian, pengetahuan,
Oh, ini nggak benar nih. Yes, aku mau bersikap benar. Hidupmu berubah pasti. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Bayangin, kita dipenuhi di dalam Tuhan. Bayangin kalau Tuhan memenuhi hidup kita, begitu powerful nggak hidupmu, Bu? Allah pencipta langit dan bumi, yang powerful itu, yang melakukan mujizat di kisah para rasul itu tinggal di dalam hatimu. Kira-kira hidupmu powerful apa enggak? Hah? Sekarang gimana? Powerful apa enggak? Haleluya, powerful semua. Semakin hari semakin powerful. Enjoy. Hidup nikmatin bersama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Perhatikan ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, di dalam Dia kamu turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sudah itu yang mengampuni segala pelanggaran kita. Terus ayat yang ke-15, yang melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan di atas mereka. Setan sudah dikalahkan, tapi tipu dayanya seringkali menjebak orang-orang Kristen untuk jatuh dalam dosa. Karena apa? Nggak ngerti firman, nggak ngerti kebenaran. Hidupnya dibikin kacau, hidupnya dibikin ruwet. Karena apa? Ngikutin pola pikirnya. Pola pikir kita harus sejalan seperti yang Tuhan mau. Ngerti firman. Ini waktu saya udah mau habis kelihatannya. Perhatikan ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu karena mengenai makanan, minuman, mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Nggak ada orang yang bisa nuduh kita, karena kita adalah orang-orang yang ngerti kebenaran firman Tuhan. Jalan terus sama firman. Kalau orang seperti ini akhirnya hidupnya begitu powerful dan berkuasa bersama Tuhan. Orang-orang kayak begini nih, fokusnya bukan pada yang kelihatan, tapi yang gak kelihatan. Bukan berarti ngeroh loh ya. Tetap nginjak bumi, tetap kerja dan tanggung jawab dari semua pekerjaan yang Tuhan percayakan sama kita. Jadi berumah tangga yang baik. Jadi pelayan-pelayan yang baik. Jadi pekerja yang baik. Jadi bos-bos yang baik. Lakukan tetap tanggung jawab, tapi hati kita nempel sama Tuhan. Dan dari sana Tuhan akan berkatin kita. Tuhan akan pakai kita. Hidup di dalam roh itu bukan ngeroh ngawang-ngawang di surga terus. Kita masih nginjek di bumi kok. Kan masih punya ini kan. Ini dipakai mikir. Bukan ke surga terus. Tetap cinta Tuhan, hati fokus sama Tuhan, tapi hidup mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Pasti berubah. Diberkati apa enggak? Dapat makan kenyang enggak hari ini? Kenyang apa enggak? Ini tak ajak makan loh di luar loh. Saya berdoa dari sini ada orang-orang yang diubahkan Tuhan karakternya, kelakuan. Bukan jadi Kristen yang nangis saja kerjaannya, tapi Kristen yang jadi berkat bagi banyak orang. Orang bisa ngelihat berubah. Saya bersyukur punya istri kayak begini. Orang yang dipakai Tuhan. Saya bersyukur punya suami model kayak begini. Luar biasa. Harus begitu. Dan nama Tuhan dipermuliakan, disebut atas hidupmu dan keluargamu. Amin. Praktek di rumah ya. Ini kalau praktek jangan cari pendetamu ya. Nangis sama Tuhan. Tuhan, aku lagi ngapain ini? Engkau mau apa di dalam hidupku nih? Kau sedang ngurusin apa sih Tuhan dalam hidupku? Nikmati di jalan sama Tuhan. Kalau menghadapi masalah artinya Tuhan sayang sama kita. Amin. Katakan Tuhan sayang sama saya. Makanya saya dibentuk. Dibentuknya sama orang yang dekat dengan saya. Dan saya harus bersyukur, katakan. Senyum yang paling lebar dan paling manis. Bangkit berdiri sama-sama kita berdoa.